Acara deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden 2024 yang digelar Majelis Sang Presiden menyisakan kejanggalan. Deklarasi yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu kemarin sempat diwarnai ketegangan karena pemasangan bendera mirip HTI. Siapa bermain di balik deklarasi mendukung Anies Baswedan? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan inisiator kolaborasi warga Jakarta, Andi Sinulinga. Selamat sore, Bang Andi. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore semua. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore Rifana, selamat sore Bang Andi. Oke, saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, ini deklarasi kelompok Majelis Sang Presiden. Ini ada komunikasi nggak sih dengan sesama relawannya ataupun loyalisnya Mas Anies? Nggak ada komunikasi. Kita juga tidak tahu ya siapa yang dimaksud. Tapi sebenarnya kalau kita mau lacak ya siapa mereka ini sebenarnya kalau memang benar itu ex HTI atau ex FPI seperti yang disampaikan itu kan pasti ada perizinannya ya. Iya. Mereka sebelum melakukan acara itu ada perizinan dan kita tahu selama ini setiap kegiatan FPI atau HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu biasanya kan selama ini tidak dikasih ruang ya. Tapi kenapa kok ini bisa dengan mulus? Yang kedua, sebelumnya beberapa hari sebelumnya itu ada juga yang mengakui sebagai FPI Reborn kan untuk melakukan aksi di jalan raya dan itu dibiarkan saja itu yang menjadi pertanyaan kita khususnya perjalanan publik lah sebenarnya. Oke, kenapa jadi itu bisa terjadi? Oke, jadi ada rentetan peristiwa ya yang seolah-olah seperti grand design. Kalau yang sebelumnya ada orang yang mendukung dengan FPI Reborn, terus kemarin ada acara yang sebegitu besar, sebegitu mahal loh di Hotel Bidakara itu. Menurut Bang Andi ini deklarasinya berarti abal-abal, memang sengaja disetting begitu ya? Banyak kejanggalan. Ini kalau saya secara pribadi menangkapnya begini, Anies ini dilekatkan dengan identifikasi diri yang buruk, itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi waktu Pilkada DKI juga kan diidentifikasi sebagai orang yang mempolitisasi agama dan kemudian dibangun rasa ketakutan kalau Anies jadi gubernur maka Jakarta akan seperti Suriah, akan kacau begitu-begitu seperti yang dibangun. Nah ini kan kayaknya menjelang 2024 ini itu akan dilekatkan lagi seolah-olah orang yang di belakang Anies yang mendukung Anies itu adalah kelompok-kelompok Islam garis keras dan seterusnya dan itu membahayakan NKRI. Kira-kira kan sebenarnya kalau kita mau tangkap pesan dalam politik itu kan seperti itu sebenarnya yang mau dilekatkan kepada Anies Baswedan. Tapi kan faktanya 2017 isu itu juga tidak efektif dan Anies memenangkan pilkada. Dan kita lihat bagaimana perjalanan hampir 5 tahun Jakarta aman, damai, dan toleransi, pluralisme, kebijakan-kebijakan Anies Baswedan itu tidak ada yang mengindikasikan sedikit pun terhadap apa yang ditujukan kepada dirinya. Oke, bahwa ada tujuan untuk melekatkan Anies Baswedan terhadap citra tadi kelompok kanan, tapi di satu sisi deklarasi kemarin kalau menurut teman-teman loyalisnya Mas Anies bahwa ini memang deklarasi yang sengaja disetting pihak tertentu, oknum tertentu, abal-abal begitu, Bang Adi. Ya, karena sulit sekali kalau mau berkompetisi dengan Anies Baswedan dengan bicara prestasi kerja, apa yang dikerjakan, seperti yang selama ini gagasan, pikiran, membawa Indonesia ke depan, memang ruang itu masih belum digunakan oleh rivalitas Anies ini. Nah, kalau memang sebenarnya kita ingin menjadikan Indonesia ini lebih baik, di mana program, gagasan, apa yang sudah dikerjakan, track record itu dijadikan sebagai dasar untuk menuju kontestasi pilpres, maka sesungguhnya ruang itu yang harus diisi sehingga kita tidak terjebak pada politik stigmatik. Jadi orang distigmakan bahwa ini kelompok Islam garis keras, kalau kelompok ini nasionalis, sehingga yang dipertontonkan itu adalah simbol-simbol yang sama sekali sebenarnya nggak produktif untuk kepentingan bangsa dan negara kita ke depan. Politik stigmatis begitu ya, itu yang disayangkan yang sedang terjadi saat ini. Mas Adi, tapi saya ingin tanya ya. Ya, stigmatik. Deklarasi kelompok Majelis Sang Presiden ini banyak kejanggalan.
mulai dari keributan soal bendera mirip HTI, kemudian tidak jelas siapa panitianya, karena kami tim dari CNN Indonesia hari ini pun sudah berusaha untuk mengundang deklaratornya, ketua panitianya, tidak ada yang bersedia sama sekali untuk bisa hadir, dan pada saat kita tanya siapa penanggung jawabnya juga tidak jelas begitu ya. Terus kemudian kemarin yang hadir di deklarasi Majelis Sang Presiden itu ada unsur mantan ex-Napiter, mantan FPI. Ini memang pandangannya Mas Adi sama ya dengan Bang Andi bahwa ada semacam grand design untuk memojokkan Anies melekat ke kelompok kanan begitu? Saya kira saya masih belum pada kesimpulan soal hitam putih deklarasi yang kemarin itu ya Rifana. Tapi kalau kita melihat argumen-argumen publik kan selama ini pertama apa yang disampaikan oleh Bang Andi Sundilingga bahwa yang kemarin deklarasi itu tidak terasosiasi dengan salah satu pendukung dan relawan Anies, tapi mereka itu adalah relawan jadi-jadian yang sengaja dimobilisasi untuk melekatkan bahwa Anies ini adalah sosok pemimpin yang dekat dengan kelompok-kelompok yang selalu disebut sebagai Islam kanan, dan itu dibantah. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan kalau memang Pak Anies dan para pendukungnya dinyatakan dirugikan oleh gerakan politik yang kemudian menstigmatisasi itu, saya kira sangat layak sebenarnya untuk pertama ya dilakukan investigasi secara independen. Toh orang-orangnya, pelakunya itu kan sudah teridentifikasi, sudah dikenal gitu ya, dan sudah disebarkan videonya kemana-mana. Tinggal diinterogasi mereka itu, apa maksudnya deklarasi tanpa melakukan koordinasi dengan tim pemenangan Pak Anies. Itu penting sebenarnya untuk memberikan kepastian bahwa memang relawan ini tidak ada afiliasi dan dukungan politik terhadap Pak Anies. Yang kedua memang harus dilaporkan ke polisi, Rifana. Menurut saya penting biar ada efek jerak. Karena dalam banyak hal ini akan menimbulkan kekisruhan soal kekhawatiran munculnya politik identitas gitu ya menuju jalan panjang 2024. Karena kalau tanpa ada upaya-upaya untuk melakukan investigasi independen dari tim pemenangannya Pak Anies ataupun lapor kepada pihak kepolisian, tentu ini dianggap sebagai sebuah pembiaran. Itu dianggap sebagai upaya-upaya tidak terlampau serius gitu ya untuk menangkal pihak-pihak yang beberapa hari ini dianggap merugikan Pak Anies ya. Mulai dari FPI Rebound ataupun majelis apa itu namanya yang kemarin itu yang cukup merugikan menurut saya. Variabel itu yang saya kira kemudian bisa dilihat secara utuh. Karena kalau kita melihat pembicaraan netizen, ruang maya gitu. Karena ada tuduhan-tuduhan bahwa ini sebenarnya macam orang yang ingin apa namanya lepas tangan. Jangan-jangan memang ini adalah deklarasi yang sesungguhnya ingin mendukung Pak Anies, sudah terkonfirmasi. Cuman karena kecolongan ada bendera yang terkesan itu HTI, maka kemudian menjadi ribut dan jadi bubar. Kan itu yang sebenarnya menjadi pembubaran. Apalagi kalau kita melihat Pak Anies kan selama kurang lebih setahun 2 tahun belakangan kan gaya politiknya sudah mulai ke tengah gitu ya. Asosiasi kemudian melebar, menginisiatif, dan itu kesannya bahwa Pak Anies sudah kembali ke jalan yang benar. Karena kutip, karena Pak Anies kan sejak awal adalah pemimpin yang relatif moderat, basicnya sebagai aktivis HMI dan tentu sebagai rektor Paramadina. Nah ada kesan bahwa Pak Anies ini sekalipun ingin meninggalkan tan politik dengan kelompok-kelompok kanan, tapi kelompok kanan ini ingin nempel terus gitu, semacam ayam yang ketinggalan induknya, karena mereka sudah tidak punya figur lagi setelah tinggal Pak Prabowo. Kalau Pak Anies juga meninggalkan mereka, kepada siapakah mereka akan melabuhkan pilihan politiknya? Bagi saya biar clear, pihak kepolisian laporkan atau melakukan investigasi secara independen. Supaya minimal ada titik terang soal siapa ini sebenarnya pelakunya. Karena publik juga ingin tahu, kok hanya Pak Anies yang dibeginikan, kok calon-calon yang lain tidak ada, kan begitu. Jar, Sandi, Prabowo, Puan, Erlangga Hartarto, itu tidak ada deklarasi yang terkesan menjerumuskan mereka-mereka itu. Mas Adi, tapi Anda tidak melihat ya bahwa ada upaya untuk menstigmatisasi seorang Anies Baswedan melekat ke kelompok kanan ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Andi. Bahwa ada rentetan peristiwa yang terjadi dalam waktu berdekatan dan itu seperti memojokkan seorang Anies Baswedan, melekatkan Anies Baswedan ke kelompok kanan. Anda tidak melihat ada skenario itu? Kalau melihat kecenderungannya memang ada. Cuman kan perlu diungkap soal siapa yang sebenarnya melakukan ini. Apakah betul ada operasi intelijen? Ataukah memang ada pendukung Pak Anies yang selama ini takut Pak Anies itu betul-betul ke kanan dan meninggalkan mereka? Dan ini yang sebenarnya butuh audit dan investigasi independen di mana. Bahwa kecurigaan-kecurigaan itu ya saya juga cukup curiga soal
adanya FPI Reborn dan kemarin yang juga menggunakan simbol-simbol agama itu ya. Tapi yang sekali lagi kalau memang ini diseriusi supaya tidak terulang. Karena terus terang kita bosan sebenarnya diskusi yang begini terus Rifana. Tidak produktif lah ya. Ketika bicara tentang politik identitas, kelompok kanan, kelompok kiri. Sehingga kita ini jumut sebenarnya. Tidak pernah tahu apa yang sebenarnya menjadi gagasan besar soal figur yang kemungkinan akan maju di 2024. Jangan sampai misalnya Pak Anies ini distigmatisasi, tapi pada saat yang bersamaan juga berdiam diri teman-teman para pendukungnya. Karena kita juga pengen ada kejelasan, keseriusan bahwa ini saya ingin tanya ke Bang Andi. Karena kalau ini tidak diseriusi, saya kira ke depan akan terulang juga, Rifana. Siapa tahu di tempat lain ada deklarasi yang sama, ada bendera HTI, ada bendera FPI, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, Bang Andi, tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Adi, bahwa kalau sekarang dilihat ini Mas Anies berusaha untuk membawa diri merapat ke tengah ya, tidak terlalu ke kanan. Apakah kemudian memang Mas Anies merasa sudah waktunya untuk memisahkan diri dari kelompok kanan? Bang Andi? Begini ya, ini dengar nggak suara saya ini? Iya, silakan. Oke, jadi begini, kita di satu sisi mau mengenyampingkan politik, identitas, aliran, dan sebagaimana. Tapi kita masih bicara kiri, tengah, dan kanan ini. Nah sekarang kalau misalnya yang mau kita bilang kelompok kanan ini siapa? Kelompok Islam. Pertanyaannya muncul, yang mau kita bilang kelompok kiri siapa ini? Nah kelompok kiri ini apa? Mau kita taruh siapa ini kelompok kiri ini? Sosialis, komunis, seperti para scholar seperti Bung Adi menyebutkan ini siapa? Jadi sebenarnya kanan, kiri itu juga kita nggak jelas meletakkannya seperti apa. Nah saya ingin mengatakan kepada kita semua adalah, jadi yang kita tentang adalah penggunaan politik dengan cara-cara yang tidak baik. Apa yang tidak baik itu? Satu, tidak boleh menggunakan kekerasan. Yang pertama. Yang kedua, jangan fitnah. Nah yang ketiga, ajukanlah program kerja baik yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan. Nah ini kita kan mengharapkannya kemari. Mau dia datang dari kelompok Islam. Dari kelompok Islam ini ada partai politiknya, di-adjust oleh undang-undang kita. Katakanlah P3, katakan PKB, katakan PAN. Itu kan dari keluarga besar kelompok Islam dengan segala bentuk warnanya. Ada Golkar yang nasionalis, katakanlah begitu. Ada PDI yang juga nasionalis, ada Gerindra yang nasionalis. Itu sebagai sebuah fakta bahwa begitu binekanya identitas politik kita, itu sebagai sebuah fakta. Nah dari keberagaman identitas politik itu, semua sama-sama cinta terhadap negeri ini, cinta terhadap NKRI. Semua ingin negeri ini maju. Mana ada yang mau kita ini negeri ini hancur berantakan? Nggak ada. Nah karena itu kita bikin koridornya. Bagaimana negeri ini maju? Berkompetisilah secara sehat. Apa itu berkompetisi secara sehat? Masing-masing mengajukan gagasan, pikiran tentang Indonesia masa depan. Yang kedua, buktikan bahwa apa yang sudah disampaikannya itu sudah dia kerjakan. Gimana dia kerjakan? Nah yang keempat, yang ketiga adalah kita menghindari supaya pola komunikasi politik kita itu menghindari hal-hal yang bersifat stigmatik, bahkan fitnah. Nah ini yang berbahaya, kita lekatkan kepada seseorang hal-hal yang menurut saya itu mengerikan itu, misal mengatakan ini kelompok radikal dan seterusnya, dan ini akan menimbulkan fragmentasi yang terus-menerus, dan itu akan membuat kontestasi kita tidak akan sehat. Dan ingat satu Rifana ya, saya ingin mengatakan begini, salah satu beban dari pemerintahan Pak Jokowi ini itu adalah terbelahnya kita. Nah karena terbelah itu muncul distrust terhadap pemerintahan kita, baik di dalam dan di dunia internasional. Nah kalau di dalamnya nggak bersatu, sementara kita mau mengundang investasi, mengatakan Indonesia stabil segala macam, tapi realitasnya membuat kegiatan yang bagus seperti Formula E saja, itu orang hebohnya luar biasa. Ini yang saya maksud, supaya kembali ke tengah itu adalah kembali pada politik program, politik ide, politik kinerja lah ya. Kita menghindari politik stigmatik. Ya itu yang saya maksud itu. Oke. Tapi kan ini sudah terjadi, bahwa apa yang terjadi belakangan ini kemudian menjadi kampanye negatif dan merugikan dong tentu saja untuk kubunya Mas Anies, begitu ya Bang Andi?
Nah, saya pribadi ya, saya nggak tahu yang lain. Saya secara pribadi menganggap ini ya biasa saja, publik kita nanti akan menilai. Toh kalau kita lihat beritaannya, hari Sabtu Formula E, euforianya sampai hari Minggu, hari Senin sudah ada deklarasi FPI Reborn. Ini kelompok FPI ini kok bisa dikasih izin dia melakukan kegiatan di depan publik, padahal organisasinya itu sudah dibubarkan. Nah, sementara orang juga lihat, selama ini kalau ada bencana alam, FPI membawa lambang-lambang bendera FPI membantu korban bencana saja, itu dipermasalahkan. Kegiatannya itu direduksi kegiatannya itu. Nah, kenapa ini boleh? Nah, kemudian kayak kegiatan ini yang kemudian deklarasi sang presiden kami ini, itu kan juga begitu, sudah disampaikan dari awal HTI dan FPI. Kenapa dikasih izin gitu loh? Oke, baik. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Andi Sinulinga, inisiator kolaborasi warga Jakarta, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Saya mau tanya ke Mas Adi. Mas Adi, apakah kemudian deklarasi semacam ini akan terus terjadi ke depan kalau kemudian dibiarkan? Tadi kan Anda katakan seharusnya timnya Anies Baswedan mengambil tindakan cepat untuk memberikan efek jera dan mengklarifikasi sehingga ke depan ini tidak akan lagi terjadi deklarasi-deklarasi semacam ini. Tapi kalau pembiaran terjadi, apakah ini kemudian akan terus terjadi? Saya hakul yakin, Rifana, kalau ini tidak dibiarkan, tidak diusut, tidak diinvestigasi, deklarasi-deklarasi yang berbau politik keagamaan ini akan terus terjadi, entah di berbagai tempat atau hanya terpusat misalnya di Jabotabek ya. Kalau betul apa yang disampaikan oleh Bang Andi Sinulinga bahwa yang deklarasi kemarin itu tidak terasosiasi dengan pendukung Anies, tentu ini ada gerakan yang cukup serius bagaimana untuk terus melekatkan Anies ini sebagai pemimpin yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam yang belakangan ini misalnya disebut dengan Islam kanan. Jadi Islam kanan itu setahu saya Bang Andi adalah Islam yang diasosiasikan dengan kelompok-kelompok Islam yang sangat literal, sangat eksklusif dan suka gandrung menerjemahkan agama itu dalam bentuk-bentuk simbol ya. Kalau Islam kiri itu adalah Islam yang tidak terlampau peduli lah agama itu di ruang publik. Urusan Tuhan dengan dirinya itu adalah menjadi penting yang tidak perlu disimbolisasi. Nah, Islam tengah itu memaknai bahwa Islam cara dengan NKRI dan Pancasila itu punya irisan. Jadi tidak perlu diformalkan ataupun tidak dijauhkan dalam urusan politik sekalipun. Itu yang mainstream di Indonesia ke tengah. Entah polarisasi apa yang terjadi, tapi secara umum bagi saya kalau betul ini adalah politik stigma digerakkan, karena memang ada kecenderungan di situ, Rifana, tentu perlu upaya-upaya yang cukup serius. Karena berbahaya, kalau melihat kecenderungannya Pak Anies ini kan memang hitohnya adalah orang yang saya kira cukup inklusif ya. Latar belakangnya pendidikan Amerika, kemudian aktivis HMI itu menjadi dua variabel penting. Sebenarnya secara pribadi itu Pak Anies adalah orang yang cukup moderat. Tapi kan publik juga tidak lupa bahwa ketika Pilkada 2017 Pak Anies kan juga didukung oleh teman-teman FPI gitu ya. Ataupun teman-teman HTI yang secara langsung saat itu untuk pertama kalinya ikut pemilu. Ini yang saya kira ketika Pak Anies mencoba untuk menghilangkan stigma itu semua, muncul gerakan-gerakan yang seakan-akan itu digerakkan. Makanya dalam konteks itu tentu saja bagaimana menghilangkan kesan itu semua ya memang harus melakukan upaya-upaya serius. Minimal lapor ke polisi atau membentuk tim investigasi secara independen. Karena khawatir di tempat lain juga akan muncul varian-varian lain tapi yang berbau politik identitas. Karena apa? Karena deklarasinya kemarin ini serius betul. Tempatnya mewah gitu, yang hadir juga banyak. Ada di situ ketegangan-ketegangan anak antung gitu istilahnya. Cinta tidak kepada Pak Anies, menyelamatkan tidak kepada Pak Anies. Itu dari video-video yang muncul. Istinya apa? Ini tentu by design ya. Yang kemudian tidak bisa dibiarkan. Karena kalau begini terus, publik ini nggak maju-maju diskusinya, politik identitas lagi, kemudian pelakunya juga tidak bisa ditemukan. Belakangan kan kita tahu bahwa orang yang melakukan deklarasi itu misalnya dulu adalah mantan relawan 01 dan seterusnya. Mulai ada titik terang, tapi jangan hanya selesai di situ. Ungkap setuntas-tuntasnya bahwa ini adalah gerakan-gerakan non pendukung Anies yang sengaja
ingin Oke. merusak reputasi Anies. Oke, Kan itu baik. saja sebenarnya Baik. Rifana, biar clear. Oke, nah Bang Andi, ini kalau misalnya dibiarkan nanti ke depan akan terjadi lagi, diprediksi oleh Mas Adi Praitno akan terus terjadi deklarasi-deklarasi yang memojokkan Pak Anies seperti ini. Kemudian bagaimana relawan dan juga loyalisnya Mas Anies melawan narasi ataupun deklarasi kampanye hitam seperti ini? Saya ya secara pribadi, saya nggak begitu suka dengan melapor polisi itu. Saya secara pribadi itu ya. Karena selama ini aja kita sudah melelahkan itu. Yang ini lapor segala macam itu melelahkan satu sisi. Nah yang kedua, saya secara pribadi menganggap bahwa nanti biar publik dicerdaskan itu. Nah biarkan saja kayak begini ini berjalan. Saya hanya bisa menghimbau supaya pola model politik seperti ini jangan dilakukan. Tapi toh kalau mau dilakukan kita nggak bisa larang itu. Nanti biarlah publik akan melihat. Karena kan sekarang sudah nampak juga ini Rifana. Coba lihat tadi. FPI Ribon. Kemudian FPI yang bersangkutan klarifikasi, bikin keterangan pers. Mereka tidak ada di situ. Kemudian FPI Ribonnya mengaku diberikan uang 150.000 untuk melakukan aksi itu. Mereka ditipu, dibohongi oleh orang bernama Edi katanya. Itu keterangannya itu kan sudah ada di media. Biarlah nanti warga masyarakat yang menilainya. Itu yang saya katakan itu, maka dari awal saya katakan itu sudahlah yang begini-begini ini. Baik. Biar nanti masyarakat cerdas sendiri aja. Gitu. Jadi biarkan masyarakat yang melihat faktanya begitu ya. Tapi dari pihaknya Mas Anies kemudian tidak mau melaporkan ini ke aparat kepolisian. Terakhir Mas Adi, singkat saja, dampaknya apa sih kalau misalnya deklarasi semacam ini terus terjadi ke depan? Apakah ini akan menggerus elektoralnya Anies Baswedan atau justru mempopulerkan Anies, menaikkan elektoralnya lebih meningkat lagi? Tentu harus ada riset ya yang harus dilihat apakah dengan adanya politik stigmatisasi yang kemudian dimobilisasi ini justru membuat Pak Anies naik ataupun turun. Saya nggak bisa berspekulasi Rifana, tapi yang jelas publik ini semakin digiring, semakin diyakinkan bahwa Pak Anies itu tidak lepas dari politik kelompok-kelompok yang selama ini terasosiasi dengan yang selalu umum disebut dengan kelompok kanan. Itu saja sih sebenarnya. Bisa saja ini menguntungkan bagi Pak Anies, bisa saja juga sangat merugikan Rifana. Tapi variabelnya tidak bisa disimplifikasi dan disimpulkan saat ini. Tapi saya juga menduga semakin banyak orang yang kemudian membicarakan Pak Anies, semakin banyak juga menyerang Pak Anies, maka saat bersamaan Pak Anies akan semakin menjadi spotlight pembicaraan soal menuju jalan panjang 2024. Tentu terlepas dari plus dan minusnya ya. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana ke depannya. Apakah kemudian para deklarator ini kemudian jera untuk melakukan deklarasi-deklarasi yang tidak jelas seperti ini, atau kemudian 15 detik boleh nggak 15 detik saya mau sampaikan begini. Kita nggak bisa lekatkan, kita samakan kita sebagai kandidat dengan orang yang mendukung kita. Jadi yang mendukung kita itu beragam, bahkan penjahat pun mungkin bisa jadi mendukung kita. Bukan berarti kita adalah penjahat. Ini yang saya maksud, bahwa jangan lekatkan antara sosok dengan pendukung. Itu dua hal yang berbeda itu. Itu Rifana sebagai penutup. Oke, semoga masyarakat kemudian bisa melihat itu ya yang tadi disampaikan oleh Bang Andi, dan sekali lagi lebih baik sarannya Bang Adi mungkin bisa dipertimbangkan bahwa timnya Anies Baswedan mengambil langkah-langkah hukum untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan deklarasi-deklarasi abal-abal ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada inisiator kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Saya selalu Mas Adi dan juga Bang Andi.